Shalom. God is good all the time. Tuhan kita itu selalu baik setiap saat, dan Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya masing-masing. Kita akan belajar tentang doa dari seorang yang terkenal, namanya Elia. Dan kita akan melihat bagaimana kehidupan Elia, kehidupan pribadinya yang mendasari sehingga dia dikatakan sebagai orang yang berdoa dengan penuh kuasa. Ayo kita nyanyikan dulu lagu ini ya, sebelum kita nanti membaca dan mendengar firman Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Lagu ini yang termasuk salah satu yang saya suka ya, secara pribadi, karena ketika kita memuji menyembah Tuhan dan kita bisa merasakan sesuatu yang menjamah hati kita, tentu kita percaya dengan iman bahwa Tuhan hadir bersama kita senantiasa. Tapi waktu kita sedang menyembah Dia, maka seringkali itu
melibatkan juga emosi kita. Kadang-kadang ada terasa jamahan ya, ada damai, ada sukacita, dan kata-kata lagu ini baitnya itu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, sebenarnya kita tidak sekedar memuji menyembah Tuhan satu arah, tapi kita buka hati kita untuk mendengar Dia berbicara kepada kita. Dan firman yang Dia sampaikan kepada kita itu menerangi jalan kita. Itu sesuatu yang sangat penting. Firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Dan ada satu ayat di Yakobus 5 ayat 16 sampai dengan 18. Ini cerita mengenai doa yang berkuasa. Sering dikatakan bagian B dari ayat 16 ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu ayat 17 bagian pertamanya itu diambil contoh Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ketika dia sungguh-sungguh berdoa, maka dikatakan kalimat berikutnya, gak ada hujan selama 3,5 tahun. Lalu ayat 18, Elia berdoa lagi, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi banyak orang mengambil contoh doa yang berkuasa itu dari kehidupan Elia, seperti yang ditulis di surat Yakobus ini. Dan ayat 17 khususnya dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi artinya kalau dia hidup zaman sekarang, dia makan makanan yang sama dengan kita. Dia hidup sama seperti kita. Artinya dia bukan dewa gitu, bukan Superman, dia manusia biasa. Tapi ada hal yang nanti kita akan pelajari, bagaimana dia bisa berdoa dan doanya menjadi penuh kuasa. Kalau kita mau lihat apa yang membuat Elia bisa berdoa dengan penuh kuasa, maka kita perlu lihat latar belakang Elia. Dan yang pertama yang perlu kita lihat adalah latar belakang Elia sebagai pelayan Tuhan. Itu ada di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 ya. Ini kunci pertama yang perlu kita perhatikan. Ketika kita mengenal seseorang, mungkin seperti Elia, doanya berkuasa. Kadang-kadang ada orang yang suka didatangi banyak orang ya, Pak, Bu, tolong doakan ya. Karena mereka yang datang itu pernah mendengar atau mempunyai pikiran bahwa orang ini kalau dia berdoa, doanya berkuasa. Mungkin seperti Elia. Nah, kita lihat sekarang di pasal 17 ayat 1 ini ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, pada Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Luar biasa sekali. Dia datang kepada Raja Ahab, dan dia bilang, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Artinya dia mau bilang, hujan apa enggak tergantung nanti. Kalau saya ngomong hujan baru ada hujan. Kalau saya enggak ngomong enggak akan ada hujan. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, perhatikan kalimat yang Elia katakan ya. Dan ini sering dia sebut sebelum dia ngomong sesuatu. Dia bilang begini, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa versi ya. Saya coba ambil contoh ini 2 versi. Dalam terjemahan International Standard Version ya, as the Lord God of Israel lives, in whose presence I am standing ya. Jadi dia mau bilang begini ya,
demi Tuhan, dan kata Tuhannya ini dalam bahasa aslinya dipakai kata Jehovah, ya, Jehovah, Allah Jehovah. Ini kata yang dipakai di Kejadian pasal 2 ketika manusia mau diciptakan. Kalau sebelumnya di pasal 1 hanya dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah itu God, ya, bahasa aslinya adalah Elohim, ya. Itu Allah yang Maha Kuasa, Allah secara umum. Tapi kalau disebut Jehovah atau Lord dalam bahasa Inggrisnya LORD besar atau TUHAN huruf besar semua, itu bahasa aslinya Jehovah, artinya Tuhan yang punya perjanjian dengan umat yang Dia ciptakan itu. Jadi Elia mau bilang, demi Tuhan Jehovah Allah Israel yang di hadapannya, dalam hadiratnya aku berdiri. Kalau terjemahan King James bilang before whom I stand. Jadi yang di hadapannya aku berdiri, itu gambaran seorang waiter, seorang pelayan. Kalau kita pergi ke restoran, lalu kita sudah duduk, ya, sebelum kita duduk malah ada waiter, ya, ada pelayan yang datang menghampiri kita dan tanya, Pak berapa orang? Lalu kita akan diantar duduk di satu kursi, ya, dengan meja dengan jumlah kursi tertentu. Lalu setelah kita duduk, dia akan datang dan dia bawa catatan, ya, dan dia tanya kita mau pesan apa. Itu waiter, ya. Kenapa disebut waiter? Karena mereka menunggu kita mau pesan apa. Mereka pelayan yang berdiri membawa catatan dan mendengar kita mau pesan apa. Jadi Elia ini, sekalipun dia dikenal sebagai nabi, ya, sebagai orang yang melayani, yang menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan atau nubuat atau perkataan Tuhan, tapi sebelum itu dia mau katakan bahwa aku ini seorang pelayan dan aku melayani Tuhan. Aku berdiri dalam hadiratnya, aku berdiri di hadapannya, dan aku mendengar, aku menantikan dia mau ngomong apa. Jadi itu hal pertama yang perlu kita ingat. Kalau dikatakan Elia ini bisa berdoa dengan penuh kuasa, maka hal pertama yang perlu kita ingat, kita perlu pelajari dalam kehidupan Elia adalah ia seorang pelayan Tuhan, seorang waiter yang menantikan Tuhan. Dia pertama-tama melayani Tuhan dulu. Dia berdiri dalam hadirat Tuhan, dia berdiri di hadapan Tuhan, melayani Tuhan. Kalau Tuhan gak ngomong, ya dia gak ngomong apa-apa. Saya kenal seorang hamba Tuhan, beberapa dalam selang waktu setahun lebih, ya, ada masa-masa saya melayani bersama-sama, melihat, ya, bagaimana hamba Tuhan ini luar biasa sekali. Dan dia punya satu ciri, dia hanya menyampaikan firman Tuhan kalau Tuhan bicara. Kalau tidak, dia tidak menyampaikan firman Tuhan. Memang unik dan tidak mudah minta dia bicara di satu pelayanan, karena dia punya prinsip kalau Tuhan gak suruh, dia gak mau. Tapi ketika dia tahu Tuhan suruh, itu hasil memang luar biasa. Dan saya punya banyak momen dengan beliau yang sangat berharga. Dan saya melihat ini salah satu contoh hamba Tuhan seperti yang digambarkan dalam kisah Elia. Before whom I stand. Dia seorang waiter, dia menantikan Tuhan. Tuhan mau ngomong apa baru dia ikuti. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari dari Elia, yaitu dia adalah seorang pelayan Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2-5. Elia ini dia mendengar Tuhan berbicara dan dia taat. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi pertama-tama dia berdiri di hadapan Tuhan, dia menyembah Tuhan,
dia berdiam diri, dan ketika Tuhan berbicara, dia dengar, lalu dia lakukan dengan taat. Kita lihat ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat bahwa ada burung-burung gagak yang diperintahkan Tuhan setiap pagi dan petang membawa roti, membawa daging, membawa makanan untuk Elia. Kita bisa belajar di sini ketika Tuhan berfirman, kalau dalam hal ini kepada Elia, ketika firman itu datang spesifik sekali, lalu Elia nurut, maka di ayat 4 Elia terpelihara. Sementara tidak ada hujan, dia bisa minum dari sungai Kerit. Ini hal yang natural, yang alamiah. Tapi untuk makanannya bagaimana? Tuhan buat sesuatu yang supernatural. Dia perintahkan burung gagak, itu burung buas. Kok bisa diperintah sama Tuhan untuk membawa makanan bagi Elia? Kenapa burung gagak itu tidak ambil makanannya dan dimakan oleh burung gagak itu sendiri? Tapi bisa dia lepaskan, lalu Elia bisa makan. Kita belajar di sini bahwa Elia adalah orang yang mendengar suara Tuhan dan dia taat. Lalu ayat berikutnya, ayat 8 sampai dengan 10. Itu konteksnya kalau kita baca setelah ayat 5 ada ayat 6 dan ayat 7. Setelah beberapa saat itu sungai Kerit kering. Dan Tuhan pasti tahu. Dan ketika sungai Kerit itu kering, artinya Elia gak bisa tinggal di situ lagi. Lalu dikatakan di ayat 8, datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Kita melihat lagi di sini, Elia mendengar suara Tuhan dan taat. Kalau sebelumnya Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan Elia, sekarang dia pakai seorang janda untuk memberi dia makan. Dan kalau kita pelajari ayat-ayat berikutnya, ini janda miskin, hanya punya satu anak. Dan ketika Elia ketemu dengan janda miskin ini, janda tersebut cuma punya sedikit sisa makanan, tepung dan minyak yang hanya cukup buat dia dan anaknya. Dan ketika itu Elia sudah kenal suara Tuhan, dia tahu Tuhan sudah bicara sama dia, dan dia dengan penuh keberanian dia minta minum, lalu dia minta makanan dari janda ini. Dan janda ini bilang, cuma tinggal sedikit makanan yang tersisa, hanya cukup untuk aku dan anakku, setelah kami makan kami akan mati. Tapi Elia luar biasa penuh keberanian. Dia bilang, jangan takut, kamu beri dulu aku makan sedikit. Tapi firman Tuhan berjanji bahwa tepung dan minyak itu gak akan habis. Dan memang terjadi seperti itu. Kok bisa seperti itu? Karena Elia sudah mendengar Tuhan berbicara kepada dia bahwa Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Nah, tentunya waktu dia sampai di Sarfat, dia mungkin melihat entah ada berapa janda di sana, tapi pasti ada kepekaan tertentu sampai akhirnya dia tahu bahwa ini janda yang Tuhan perintahkan untuk memberi dia makan. Sekali lagi kita melihat Elia mendengar suara Tuhan dan dia taat. Selanjutnya di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 dan 2. Ini ketika sudah lewat 3,5 tahun ya. Dikatakan di sini, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab
sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 2, lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Nah, kalau kita baca ini suatu hal yang luar biasa juga, karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Elia ini dicari sama Ahab. Karena menurut Raja Ahab, gara-gara Elia ngomong tidak ada hujan, makanya tidak ada hujan, dan dia marah sekali. Lalu karena Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk memperlihatkan dirinya kepada Ahab, dia muncul. Jadi sekali lagi kita belajar bahwa Elia mendengar suara Tuhan dan dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu hal berikutnya, kita bisa melihat bahwa Elia tidak hanya seorang waiter, seorang yang menantikan Tuhan, seorang pelayan Tuhan, tapi kita juga belajar bahwa dia itu orang yang mendengar suara Tuhan dan dia taat. Tapi berikutnya, Elia ini orang yang tahu firman Tuhan. Kalau kita baca di Ulangan 11, mulai ayat 13 sampai dengan 17, kitab Ulangan ini disebut sebagai kitab Taurat Musa. Ya, ada 5 kitab Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Khusus kitab Ulangan ini sesuatu yang diulang dan ini harus diajarkan turun-temurun. Di Ulangan 11 ayat 13, Musa berkata begini, "Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang." Ayat 16, "Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya." Ayat 17, "Jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu." Jadi walaupun Elia mendengar suara Tuhan, tapi dia tahu bahwa apa yang dia dengar itu ada dasarnya sebagai firman yang tertulis yang dia baca. Dia tahu itu ada di kitab Taurat Musa. Jadi pasti Elia ini juga baca firman. Seringkali orang berdoa dan berpikir ketika menjerit, ya, berteriak, lalu menangis, puasa, maka Tuhan akan mendengar doanya. Mungkin tanpa sadar mereka berpikir seperti seorang anak ketika minta sesuatu pada orang tua, maka anak itu akan merengek, menangis, merajuk dan sebagainya. Biasanya berhasil ketika anak itu masih kecil. Tapi ketika anak itu mulai bertumbuh dewasa, maka orang tua yang baik akan mengajar anaknya. Tidak merengek-rengek, tidak merajuk, tapi diajar bagaimana yang benar. Orang tuanya tetap mengasihinya, tetap sayang. Justru karena sayangnya itu, maka anaknya dididik, diajar yang benar seperti apa. Itu orang tua yang baik. Jadi kalau kita berdoa, kita perlu tahu dasar firman-Nya itu apa. Tidak cukup kita hanya menangis, gak ada gunanya menangis tanpa tahu dasar firman Tuhan. Kalau kita tahu dasar firman Tuhan-Nya apa, bahkan seringkali kita gak perlu nangis. Kita mengerti dengan pasti bahwa ini kehendak Tuhan. Dan kita bisa berkata, "Tuhan, aku berdiri atas janji-Mu. Engkau berkata demikian dan aku putuskan mau percaya firman-Mu ini, Tuhan. Sebab Engkau juga berkata langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan berlalu."
Dan oleh karena itu, aku percaya apa yang kau katakan. Lalu kita dengan penuh keberanian kita bisa berdoa, menaikkan permohonan kita. Jadi kita bisa melihat ya, sebagai kesimpulan, teladan Elia ini apa? Yang pertama, Elia ini bergaul dengan Tuhan. Dia memiliki fellowship, persekutuan dengan Tuhan. Dia seorang pelayan, waiter. Dia menantikan Tuhan, dia melayani Tuhan. Lalu yang kedua, dia mendengar Tuhan berbicara dan kemudian dia lakukan perintahnya. Artinya dia mendapatkan firman yang rema. Yohanes 14 ayat 21 berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Memegang perintah Tuhan dan melakukannya, itu tidak sekedar perintah Tuhan secara umum, tapi yang secara pribadi berbicara di hati kita. Yang ketiga, Elia mengetahui dasar firman Tuhan atas tindakannya. Artinya kalau kita pakai bahasa sekarang ini, dia tahu firman logos. Artinya kalau dia dapat rema, tentu ada dasarnya firman tertulis yang tidak akan bertentangan dengan apa yang dia kira dia dapat dari Tuhan. Kita perlu menguji setiap rema yang kita dengar dengan firman yang tertulis. Ada seorang hamba Tuhan, ketika dia dapat vision dari Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar dia tentang mendoakan orang sakit, dan dia bilang dalam visi itu, Tuhan, aku minta 2 atau 3 dasar firman Tuhan atas apa yang kau sampaikan. Dan dalam vision itu Tuhan tersenyum. Tuhan bilang begini, engkau minta 2 atau 3, aku kasih 4 dasar yang tertulis untuk apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Dan hamba Tuhan ini kaget, ada 4 Tuhan ya. Lalu Tuhan yang tersenyum dan kemudian diajarkan beberapa hal yang kemudian ketika diajarkan, ini menjadi pelayanan yang sangat-sangat besar, luar biasa. Yang keempat, ini baru yang terakhir ya. Elia itu bersungguh-sungguh. Dia tekun. Kalau kita pelajari, Elia ini naik ke puncak Gunung Karmel. Dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Lalu dia bilang kepada bujangnya, coba cek ke arah laut. Dan bujangnya bilang gak ada apa-apa. Elia bilang pergi sekali lagi sampai 7 kali. Dan setelah 7 kali ada awan kecil sebesar telapak tangan muncul dari laut. Dan kemudian gak lama terjadi hujan setelah 3,5 tahun tidak ada hujan. Elia tidak hanya punya fellowship dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Elia tidak hanya mendapat rema. Elia tidak hanya mengerti logos dasar firman Tuhan, tapi dia juga tekun. Kadang-kadang kalau kita mengutip Yakobus 5 ayat 16b yang dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu kita kutip ayat berikutnya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kalau kita cuma ambil itunya saja dan kita berkata, Pak, saya sudah sungguh-sungguh berdoa, saya sudah sungguh-sungguh puasa, saya sudah sungguh-sungguh lakukan bagian saya. Tapi apakah kita punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan seperti yang Elia punya? Apakah kita membuka telinga kita untuk mendengar rema dari dia? Dan apakah kita tahu dasar firman Tuhan untuk setiap hal yang mau kita naikkan dalam doa? Apakah kita punya itu? Setelah kita punya hal itu, ketekunan itu tetap diperlukan. Tapi tekun tanpa fellowship dengan Tuhan, gak ada hasilnya. Tekun tanpa rema, apalagi tanpa logos, gak ada hasilnya. Kita perlu tahu bahwa pertama-tama kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita menjadi pelayan Dia, itu yang paling utama. Dan karena kita menjadi pelayan Dia,
maka kita akan mendengar dia berbicara. Ada rema. Dan sebagai bagian kita selanjutnya, kita perlu baca firman setiap hari supaya kita tahu bahwa yang kita doakan ada dasar firman tertulisnya. Baru kita tekun. Dan kemudian kita akan mengalami apa yang dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Terima kasih Tuhan untuk hal yang kami boleh baca, kami dengar saat ini. Ajari kami senantiasa belajar dari Elia sebagai seorang waiter, pelayan Tuhan yang melayani Engkau, menantikan Engkau berbicara, mendengar Engkau berbicara, dan kemudian melakukan apa yang Engkau perintahkan. Tapi sementara kami mendengar, melakukan hal itu, kami tahu ada dasar firman Tuhan yang tertulis sebagai dasar iman kami. Sehingga yang kami lakukan, kami tahu pasti bahwa ini dalam kehendak-Mu. Dan bahwa kami juga belajar tekun seperti Elia, karena kami tahu pasti bahwa doa kami Engkau dengar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami boleh berkata, God is good all the time. Tuhan Engkau baik setiap saat, senantiasa. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.